Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Buyo di channel Bunda Yulia. Apa kabar bun semuanya? Gimana nih? Udah pada belanja mingguan kah? Udah pada ke pasar atau ke tukang sayur kah hari ini? Yuk ikutin terus Buyo yuk, biar kita semangat untuk memasak buat suami tercinta dan keluarga tercinta. Nah, seperti dilihat di video, Ataila menyambut bundanya yang habis dari tukang sayur. Oke, ikutin terus Bunda Yulia mau prepare dulu untuk food prep-nya. Jangan kemana-mana. Dan sebelum meneruskan tontonannya, jangan lupa ya dukung channel Bunda Yulia dengan cara tekan like serta komentar-komentar positifnya sehingga membangun semangat Buyu untuk lebih giat lagi membuat konten-konten yang lebih bermanfaat lagi untuk kalian semuanya. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen. Baik bunda-bunda semuanya, dengan membuat konten seperti ini Boyo berharap bisa memotivasi, menyemangati teman-teman semuanya yang lagi mager alias malas bergerak untuk memasak ataupun malas bergerak untuk ke tukang sayur, ke pasar. Ya, yuk kita semangat lagi untuk bisa menikmati hari-hari kita sebagai ibu rumah tangga, tentunya dengan masak harian kita walaupun sederhana tapi bisa dinikmati sama keluarga kita tercinta, sama anak-anak, sama suami ya. Jadi ikutin terus belanja mingguan Buyul ya. Oke bunda-bunda semuanya, mulailah hidup hemat atau sederhana dari sekarang, karena hidup hemat bukan berarti kita pelit ataupun kita kikir, tapi hidup hemat lebih ke mempunyai gaya hidup sederhana apa adanya kita sesuai dengan kemampuan kita. Bukan hidup yang diada-adakan tetapi kita malah berhutang. Nauzubillah ya. Alangkah baiknya mendingan kita hidup apa adanya kita, walaupun orang lain berkata apa, karena orang lain belum tentu tahu apa yang ada dalam pola pikiran kita. Oke bunda semuanya, kita lanjutkan aja belanja mingguan Boyo kali ini apa aja. Yang pertama adalah Boyo beli wortel, buncis, timun, kemudian ada kangkung, dan Buyu tadi beli oyong, serta Buyu tadi beli bayam, tapi sudah dimasak duluan buat sarapan. Terus beli bukan wortel, ini sop-sopan. Terus beli daun bawang, beli bawang merah serta bawang putih. Lanjut Buyu beli kemangi atau daun kemangi. Nah Buyu simpannya seperti ini, dikasih air lalu dimasukkan ke dalam kulkas. Kalau nggak dikasih air 1 hari juga udah membusuk ya. Nah kemudian beli tahu, beli bakso, terus daun jeruk ini 2.000, tahu tadi 4.000, ini daun kemangi tadi gratis. Kemudian tadi beli kulit lumpia karena Boyo dikasih ikan tuna banyak banget bunda-bunda semuanya, alhamdulillah rezeki dari Allah ya. Nah kemudian nanti Boyo mau bikin ini somai ikan. Nah terus Boyo tadi beli otak-otak. Untuk harga-harga per itemnya mohon maaf sekali bunda-bunda semuanya, tadi Boyo enggak perhatikan. Yang jelas tadi Boyo belanja habis 122.000 untuk belanjaan segini ya. Nah untuk stok protein hewaninya ada ayam, kebetulan ini waktu belanja bulanan Boyo beli 1 ekor gitu ya. Kemudian beli ceker tadi di tukang sayur, ini harganya 12.000, masih ingat setengah kilo. Ini kesukaan anak-anak, jadi mesti ada ceker ya bun. Walaupun jijik kelihatannya tapi nggak tahu anak-anak suka banget sih. Beda-beda ya setiap orang. Gurih sih kalau menurut saya juga untuk ceker, dan anak-anak juga senang sekali, suka banget ini makan cekernya. Nah lanjut Buyo tadi beli udang. Nih kebetulan sudah dibekukan sama Buyo tadi karena food prepnya Buyo itu siang.
Nah, jadi masukin dulu ke freezer. Ini udang tadi seperempat Rp12.000. Nah, ada stok nugget juga. Ini waktu belanja bulanan Boyo beli segini, harganya itu Rp67.000. Tuh, ada tukang sayur lewat. Jadi tinggal biarin aja ya. Mohon maaf Mang gitu ya. Kalau kita udah belanja mingguan ya gitu, jangan sampai kita nongol-nongol lagi nanti kita ini deh apa pengen belanja yang lainnya lagi. Terkecuali kalau memang ada yang ketinggalan pas waktu tadi belanja mingguan. Contohnya lupa beli garam, lupa beli bumbu dapur, lupa beli terasi atau yang lainnya yang perintil-perintilan. Nah, baru boleh, tapi yang lainnya jangan sampai larak-lirik kanan kiri. Oke ya. Karena bisa-bisa anggaran kita tidak sesuai dengan budget yang sudah kita anggarkan sebelumnya. Oke ya Mom, gitu aja tips dari Buyu. Mudah-mudahan bisa menahan hawa nafsu kita untuk selalu belanja dan belanja lagi. Belajar untuk bisa hidup minimalis atau hidup sederhana tidak selalu harus cepat-cepat bisa. Karena itu butuh proses ya Mom, butuh proses menyesuaikan atau penyesuaian diri kita yang tadinya hidup boros menjadi hidup hemat, itu akan sulit tentunya karena udah menjadi habit atau kebiasaan kita. Tetapi dengan cara perlahan yang jelas pasti kita mempunyai keinginan kuat untuk bisa menekan atau menahan segala bentuk godaan-godaan, misalkan pengen belanja, pengen ini itu ya. Jadi yang pertama harus kita lakukan untuk bisa belajar hidup minimalis adalah yang pertama adalah mensyukuri dulu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Belum tentu orang lain bisa merasakan nikmat kita seperti ini ya. Maka dengan itu kita perlu melihat sesekali ke bawah ya, jangan terus melihat ke atas aja. Karena di bawah kita banyak sekali teman-teman kita, suaminya yang di PHK, kemudian yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, kemudian ada juga gajinya yang dipotong. Ya, siapa yang tahu ya pandemi ini kapan berakhirnya. Yang jelas kita harus mulai prepare dari sekarang untuk senantiasa belajar hidup sederhana, hidup hemat dengan anggaran yang kita punya saat ini. Kemudian cara yang kedua untuk kita senantiasa hidup sederhana atau minimalis, yaitu dengan cara selalu menganggarkan apapun itu rencana kita. Contohnya kita menganggarkan keuangan kita dalam 1 bulan ini untuk belanja bulanan, untuk belanja mingguan, untuk pendidikan anak-anak, serta harus bisa save atau menabung untuk masa depan, walaupun hanya sedikit. Karena setiap rumah tangga berbeda-beda kebutuhannya ya, dan serta berbeda-beda pula keuangannya. Nah, dengan adanya perencanaan keuangan keluarga kita yang matang, tentunya setiap kebutuhan sudah mempunyai posnya tersendiri dan budget tersendiri, bukan? Nah, makanya dengan itu, otomatis kita tidak bisa lagi untuk berboros-boros. Karena sudah ada posnya masing-masing, sehingga kalaupun kita masih mempunyai keinginan untuk berbelanja, misalkan berbelanja aksesoris, berbelanja lipstik atau yang lain sebagainya, kita melihat dulu anggarannya. Oh ya, ternyata ini untuk anggaran yang lain gitu. Jadi kita bisa menekan keinginan kita. Yes, kalau dalam tahap kedua itu udah berhasil, jempol buat kalian semuanya. Baik Mom, semuanya lanjut dulu food prepnya Bu Yul, yaitu tinggal masukin wortel nih. Kita keringkan dulu wortelnya supaya tidak basah. Kalau basah, dalam kondisi basah biasanya si wortel cepat membusuk ya Bun. Nah, ini harusnya dikasih tisu ataupun kertas biar si embun dari kulkas itu tidak langsung ke wortelnya, jadi tambah awet. Nah, kebetulan ini tisunya sudah habis, jadi untuk sementara waktu di seperti ini dulu. Nah, kemudian ini ada ikan asin pemberian dari tetangga. Alhamdulillah, jazakillah ya. Nah, kemudian apalagi nih lauk pauknya Bu Yul. Oh ya, tadi telurnya nggak ke save ya, nggak ke record ya. Tadi beli telur sih 1/2 kilo dengan harga tadi berapa ya? Sekilonya tuh 25.000 pokoknya. Nah, kemudian Bu Yul juga mempunyai stok ikan.
Terus stok ayam udah, ikan udah, apalagi ya Bun? Nih untuk buncisnya juga ditaruh seperti ini ya. Jadi dalam kondisi atau dalam keadaan kering. Oke, Dede Ata nih udah bosan dengan nonton TV-nya. Akhirnya yes mengganggu food prep-nya Bunda. Akhirnya Boyo iklan dulu ya. Baik Bunda, semuanya kita lanjutkan dengan next untuk yang poin keberapa ya. Untuk bisa bertahan hidup minimalis atau sederhana, yaitu pilihlah teman atau rekan yang memang mempunyai niatan yang sama untuk tidak berfoya-foya atau secara istilahnya tidak boros dalam menghamburkan anggaran rumah tangganya, yaitu yang senantiasa hidup hemat, minimalis. Nah itulah teman kita ya. Jangan sampai kita salah berteman, yaitu berteman dengan yang mempunyai sifat boros. Boleh kita berteman dengan siapa aja, tapi kita harus berhati-hati. Pilihlah watak perilakunya, ambil atau pilih yang baik-baiknya aja. Untuk yang buruk-buruknya kita tinggalkan. Nah, selanjutnya kita harus berbicara dengan suami, dengan anak-anak. Kalau anak-anak kita sudah pada besar ya Bun, sudah bisa diajak berbicara atau berdiskusi. Nah, berdiskusilah dengan mereka bahwa kita tidak boleh berboros-borosan lagi. Kita harus berhemat karena situasi ini memang tidak tahu kapan berakhirnya. Jadi mulailah hidup sederhana dan membiasakan diri dengan anak-anak juga, supaya anak-anak juga mengerti, dan insya Allah mereka akan mengerti dengan kondisi atau keadaan kita. Nah, yang paling penting bertawakallah, berserah dirilah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui segala kondisi atau masalah yang kita punya. Allah yang memberikan rizki kepada kita. Intinya Allah akan cukupkan rezeki kita apabila kita senantiasa meminta dan bertawakal kepada Allah. Kalau kita tidak meminta dan berserah diri kepada Allah, artinya kita sombong sama Allah. Allah akan memberikan segala yang kita minta. Insya Allah dengan kesabaran dan penuh dengan i'tikad yang kuat, tekad yang kuat untuk selalu mau melaksanakan segala perintahnya. Baik bunda-bunda semuanya, nah ini yang dimaksud Buyo tadi, ikan tuna yang dikasih sama kakak saya. Alhamdulillah lakulihal, ini rezeki dari Allah juga untuk 1 bulan mungkin cukup. Oke, alhamdulillah puji syukur sama Allah, mudah-mudahan kita selalu senantiasa dicukupkan. Demikian untuk vlog kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan keberkahan untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye. Wassalamualaikum.